Meskipun hidup kita susah, tapi kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Saya mau berbagi tentang kesusahan hari ini. Jadi biasanya kan kalau khotbah itu berbagi yang enak-enak ya, berkat, berkat, berkat. Meskipun ada beberapa khotbah itu isinya marah-marah. Tapi hari ini saya mau berbagi kesusahan. Ada yang mau menerima kesusahan saya? Loh, kata firman Allah, kasihilah sesamamu manusia. Berarti Anda siap menerima kesusahan saya? Harus siap. Ya, susah senang dipikul bersama. Anda susah, saya yang senang. Oke, hari ini saya akan berbagi tentang padang gurun. Kenapa saya mau berbagi tentang padang gurun? Supaya kita bisa tahu bagaimana proses hidup kita selama kita berada di padang gurun. Kita kan selalu baca firman ini. Yang ada di padang gurun ini kan orang Israel. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang berada di tempat yang sama. Hanya saja posisinya kan kita merasa bahwa ini bukan padang gurun yang seperti di Alkitab. Saya hendak memberitahu Bapak Ibu bahwa padang gurun yang kita alami persis seperti itu saat ini ya. Jadi ketika bicara padang gurun, kalau kita buka Alkitab, saya beritahu dulu bahwa di dalam Alkitab makna dari padang gurun adalah tempat di mana Allah menyatakan hadiratnya dan penyertaannya. Itu namanya padang gurun. Tidak ada sesuatu yang bisa dikatakan menunjang kehidupan. Nah, padang gurun itu adalah tempat di mana Allah menyatakan hadiratnya dan penyertaannya. Sekarang kita akan belajar kenapa kita mengalami padang gurun dan apa sebenarnya padang gurun itu. Jadi kalau baca Alkitab, kalau bicara orang Israel keluar dari Mesir, itu kan sejarah. Untuk apa kita belajar sejarah? Apa faedahnya dengan keimanan kita hari ini? Yang pertama, ketika bicara padang gurun, itu tempat pengujian. Ketika bangsa Israel itu meninggalkan Mesir. Apa yang membuat mereka diuji ketika keluar dari Mesir? Harusnya kan ketika keluar dari Mesir itu kan senang ya, namanya juga dibebaskan. Makanya dibebaskan dari perbudakan. Dibebaskan kok malah diuji, kok malah susah. Ini yang menjadi pertanyaan. Kita lihat dalam kehidupan kita sekarang ya. Orang Israel pada saat berada di Mesir, mereka senang diperbudak. Pokoknya selama bisa makan daging. Mereka senang diperbudak selama ada tempat tinggal. Israel itu dipisahkan tempatnya, mereka itu ada di Goshen. Jadi gini, kalau di Mesir, itu kita tidak boleh beternak. Karena orang Mesir beternak itu haram. Kenapa haram? Dewa-dewanya mereka semua dalam bentuk binatang. Bapak Ibu tahu kenapa Tuhan turunkan tulah? Itu semua dalam bentuk binatang, kecuali yang terakhir ya. Karena itu dewa-dewa yang mereka sembah. Katak, itu dewanya mereka itu. Lalat pikat, itu dewanya mereka itu. Itu semua dewa-dewanya mereka. Jadi Tuhan ingin menunjukkan bahwa ini loh dewa yang kalian sembah ini merugikan. Tapi mereka masih belum paham. Orang Israel ketika keluar dari Mesir, mereka sebenarnya diuji. Apakah hati mereka masih nyantol di Mesir atau tidak. Sekarang apa korelasinya dengan kehidupan kita? Ini zona nyaman loh ya. Sudah terbiasa berdosa, akhirnya itu menjadi kebiasaan. Jadi tidak mau lagi diubah. Nah, ketika mau diubah itu diuji. Contohnya, ketika ada orang ya, kebiasaannya itu adalah minum. Tapi kan saya tidak mabuk, Pak. Buktinya pakai ayat loh ya. Buktinya Nuh minum anggur. Kan buat kesehatan. Sekarang pertanyaannya, tua, bir, minuman keras lainnya kesehatan apa? Itu kalau nggak ginjal rusak, hati rusak. Tetapi karena sudah biasa dan merasa dia sehat, tidak apa-apa. Atau yang berapa kali saya katakan, ada orang mengatakan, rokok kan bukan dosa, Bu. Tidak ada dalam Alkitab menyebutkan itu. Pertanyaannya adalah, apakah rokok itu membawa efek yang baik buat Anda? Saya nggak mati kok, Bu. Oh, nunggu mati? Tak boleh. Tinggal kasih racun aja rokoknya. Itu racun yang ada di rokok kan sedikit. Nah, intinya adalah ketika orang itu mau diubahkan dari kebiasaan buruk, tetapi dia sudah terbiasa dengan yang buruk itu menjadi hal yang normal, dia tidak mau diubahkan. Nah, ini yang namanya padang gurun.
Hari ini kebiasaan kita sehari-hari apa? Yang sudah menjadi kebiasaan tapi kita anggap itu nggak dosa kok itu. Nah ini yang namanya tadi diuji. Ketika kita keluar dari Mesir, makna dari padang gurun pertama adalah hidup kita yang lama, yang sudah kita anggap normal, yang ternyata itu tidak normal, itu mau diubahkan oleh Tuhan. Diuji, kita siap tidak? Diuji, siap tidak kita diubahkan. Kemudian zona nyaman, nyamannya seperti ini. Misalnya kita sudah nyaman kalau ke gereja itu datang, duduk, mendengar, diam, pulang. Enak toh? Begitu lagi setiap minggu. Pertanyaannya, apa kontribusi Anda buat gereja? Jadi ketika diubahkan, ayo ikut doa malam misalnya. Aduh capek sudah kerja seharian begini. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang diubah untuk boleh lebih dewasa di dalam Tuhan. Kita tidak mau. Ini diuji. Awal-awal dulu ada beberapa pelayan Tuhan itu kepengen ya untuk melayani Tuhan. Tapi ketika dikatakan bahwa oke, setiap pelayan Tuhan ada khusus doa pelayan Tuhan di hari Kamis. Loh, kok mesti doa tuh? Loh, mau jadi pelayan nggak mau doa? Aku sibuk ya, bisanya pokoknya latihan hari Sabtu terus langsung pelayanan hari Minggu. Jadi tengah minggunya dia tidak mau. Bagi dia zona nyamannya terganggu. Ingat, ketika kita masuk dalam pelayanan itu bukan zona nyaman. Justru kita melakukan sesuatu, kita siap melakukan sesuatu membayar harga. Nah ini yang banyak tidak disukai orang. Kita baca dulu Roma 6 ayat 20. Roma 6 ayat 20. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Waktu jadi hamba dosa, tidak ada kebenaran dalam diri kita. Siapa yang bilang ketika kita terbiasa dengan berdosa terus kita ada kebenaran. Kalau ada kebenaran kita sadar loh kita berdosa. Bahkan sebelum kita berbuat, dalam pikiran saja sudah merencanakan, Roh Kudus itu sudah mengingatkan, jangan ya. Jadi kita ini diuji apakah kita mau diubahkan. Kita ini diuji apakah kita ini mau keluar dari zona nyaman itu. Jadi seperti satu cerita, ada satu anak muda disuruh membeli, kakeknya nyuruh dia membeli obat. Jadi membeli obatnya itu harus pakai sepeda ontel. Sudah jauh, karena di tempat itu tidak ada apotek, sudah jauh, kakeknya bilang, saya ini susah tidur, kalau susah tidur darah tinggi saya naik. Kamu belikan saya obat tidur. Terus dia bilang, naik apa kek? Pokoknya jauh sana, tapi naik sepeda ontel, disuruh beli obat tidur. Pergilah dia beli obat tidur tadi. Ternyata tidak pulang-pulang, ya. Jadi kalau naik sepeda ontel itu sekitar setengah jam. Hampir 2 jam dia tidak pulang-pulang. Kakeknya berpikir bahwa ini pasti jalan-jalan ini. Ternyata dia pulang, dia tidak naik sepeda ontelnya. Dia dorong sepeda ontelnya, setelah nyampe dia keringet. Kakeknya bilang, loh, kenapa bocor? Enggak. Nah terus kenapa kamu jalan? Saya takut obatnya bangun. Soalnya kan itu obat tidur. Dia takut nanti bangun sampai di tempat. Kita ini sering diuji seperti ini. Diuji bahwa ada hal yang harus kita kerjakan, tetapi karena kebodohan manusia, kita melakukan hal-hal bodoh yang tidak masuk akal. Misalnya begini, sudah ditegur jangan berbuat dosa. Kita coba dulu ketahuan apa enggak. Makanya kalau ada orang korupsi kan, korupsi 5.000 gak ketahuan. Coba 10.000 gak ketahuan. Coba terus, termasuk anak muda yang berdosa. Anak muda yang berdosa tahu ya, kalau pacaran nggak ketahuan, pertama sembunyi dulu di balik motor, nggak ketahuan. Kemudian sembunyi dulu di balik temboknya orang, dan seterusnya. Karena selama itu tidak ketahuan. Jadi banyak orang ketika diuji semakin berbuat bodoh. Nah ini manusia. Kenapa begitu? Firman Allah tadi katakan, kamu menjadi hamba dosa. Apalagi yang sering menjadi ujian buat orang-orang sekarang ini dalam kesusahan, dalam padang gurun ini loh ya. Padang gurun kita termasuk dompet kita menipis ya. Dompetnya yang menipis, bukan isinya. Karena sering didudukin ya. Jadi pinjol itu loh. Tahu, pinjaman online. Pinjaman online ini sering membuat beberapa orang yang kesusahan uang mau kasih KTP-nya. Jadi ada satu orang dia juga tergoda untuk meminjam uang. Jadi ada yang menawarkan, punya sertifikat nggak?
Punya, tapi saya lagi nggak perlu uang. Loh, nggak apa-apa kalau punya sertifikat, kamu bisa ambil pinjaman online. Sertifikat aja, saya nggak punya motor, nggak punya sertifikat, nggak punya. Ya udah kamu mau pinjam berapa? Si bapak ini bilang, dia iseng ngomong, saya mau pinjam 250 juta bisa nggak? Justru yang minjemin senang karena besar. Dia bilang boleh. Sertifikat, karena dia berpikir ini dapat sertifikat pasti lebih besar. Kemudian dia bilang, mana sertifikatnya? Fotokan. Kemudian nanti kita akan proses pinjamannya. Yang dia foto itu apa? Sertifikat vaksin pertama, vaksin kedua, vaksin ketiga. Orang-orang yang seperti ini tergoda yang seperti itu ya. Jadi kita harus tahu keadaan kita. Kalau nggak punya ya sudah. Kita percaya Tuhan itu baik. Tuhan tidak membuat kita meminta-minta apa yang kita punya, itu yang kita syukuri. Yang nggak punya ya nggak usah dipaksakan. Banyak orang minjem itu karena dipaksakan. Ada yang bilang begini, Bu, saya tidak memaksakan diri untuk membeli sesuatu. Saya pinjam untuk uang sekolah anak saya. Saya bertanya seperti ini, penghasilan berapa? Dia sebut sekian. Ibu beli apa aja? Ternyata gini, dia mengelola uangnya salah. Dia lebih mengutamakan apa yang dia pakai supaya ibu-ibu lainnya melihat dia sehingga dia lupa bahwa ada anaknya yang sekolah. Saya bilang, Bu, harga sepatu ibu, baju ibu, apa semua sekarang bayar sekolah aja segitu loh harganya, ibu minjem. Karena ya gengsi tadi itu. Nah ini ya kita balik tadi yang pertama, ketika bicara padang gurun, kita siap meninggalkan tempat yang nyaman, tapi itu berdosa. Masuk di dalam padang gurun kita siap diubahkan. Masuk dalam padang gurun tidak ada zona nyaman, semua ndak enak. Kenapa? Di situ kita diuji. Apakah kita masih mencari Tuhan? Apakah kita masih bersyukur kepada Tuhan? Yang kedua, padang gurun ini seperti apa? Padang gurun ini adalah tempat pemurnian. Kenapa disebut tempat pemurnian? Itu adalah tempat di mana kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kerjanya apa sih? Anda berladang, Anda bertani, Anda berkantor. Kira-kira tanpa Tuhan bisa tidak? Oh bisa. Tapi apakah tanpa Tuhan, apakah pundi-pundi kita akan terus terjaga? Apakah lumbung-lumbung kita akan terus terjaga? Tidak. Mengapa Yusuf itu bisa menyimpan 7 tahun, kemudian 7 tahun kemudian bisa dipakai? Berarti 14 tahun. Itu dari mana hikmatnya? Itu dari mana dapatnya? Dari Tuhan. Padahal itu lagi musim kelaparan loh. Banyak orang ladangnya tidak menghasilkan. Kenapa Yusuf ketika memimpin kok menghasilkan? Itu karena Tuhan. Dia bukan insinyur pertanian. Dia bukan apalagi zaman dulu tuh kalau menyimpan beras itu gabah ya yang belum belum diseleb itu paling bertahan setahun kan. Kemudian katanya setelah setahun kalau tidak diseleb itu ada kayak serbuk-serbuk ya. Kemudian akan ada semutnya. Bayangkan 7 tahun gandum itu disimpan di mana? Dia dapat hikmat dari mana? Waktu saya baca sejarah, ternyata itu di tanah, di bawah tanah, tetapi dibuat supaya kelembabannya seperti apa. Jadi orang Mesir menyimpannya itu seperti itu dulu. Jadi di tanah liat kemudian baru dikasih. Jadi kalau dilihat dia dari mana mendapatkan hikmat itu? Dari Tuhan. Nah ketika bicara tempat pemurnian, sejauh apa kita bersandar kepada Tuhan? Hari ini kesusahan kita apa sih? Kesusahan keuangan, sakit, usaha, pekerjaan, apapun itu. Saya katakan selama kita bersandar kepada Tuhan, kita dimurnikan. Berarti kita tahu bahwa Tuhan yang memelihara kita. Kemudian masih bersyukur tidak selama di padang gurun. Orang Israel selama di padang gurun ngapain? Dikasih mana ngomel-ngomel. Apaan ini? Dikasih burung puyuh. Nggak mau juga. Itu ngomel-ngomel. Terus maunya apa? Kalau Tuhan nggak kasih makan, salah juga. Tuhan mengiringi dengan tiang api, salah. Tiang awan, salah. Semua salah. Maunya apa? Kalau ada buku yang mengatakan gini, tiang awan itu sebenarnya, itu bukan hanya tiang yang kecil, itu tiang yang sangat besar, sampai membuat, jadi supaya panasnya padang gurun itu tidak sampai mengenai bangsa Israel. Jadi kalau digambarkan tiang, kita kan berpikir tiang itu lurus.
Tapi ada satu sejarah mencatat, penulis mencatat seperti ini. Tiang yang dimaksud itu melindungi bangsa Israel selama siang. Jadi tidak mati terbakar. Bayangkan kalau tidak ada awan, itu mati semua. Bisa dehidrasi, apalagi tidak ada air. Jadi awan itu menjadi tempat perlindungan yang sejuk buat bangsa Israel. Itu salah lagi. Terus malam. Kalau malam itu kenapa ada tiang api? Saya bertanya, kira-kira dengan perjalanan mereka itu mereka dapat minyak tanah tidak untuk lampu? Gak ada. Coba, selama 40 tahun dapat minyak itu dari mana? Buat bakar. Dapat rumput kering dari mana? Kasih makan ternaknya aja susah, pasti udah dimakan semua rumputnya. Tidak ada minyak untuk lampu. Berarti apa yang menjadi tiang api pada saat itu sebanyak hampir 2 juta orang Israel. Bayangkan penuh, berarti memenuhi itu lampu itu buat orang Israel. Salah lagi. Pertanyaannya lagi, ternaknya dari mana makannya? Kan setiap hari mereka memberikan korban syukur kepada Tuhan. Ternak makan dari mana? Di padang gurun. Kalau melihat padang gurun di Israel, jadi padang gurunnya itu ada yang pasir, ada yang padang, jadi batu-batu. Kalaupun ada rumput, itu bukan rumput yang bisa dimakan. Apa kayak kecil-kecil gitu loh. Ya, kalau kita lihat di Anda bisa lihat di YouTube padang gurunnya Israel, ada yang full pasir, ada yang batu-batu, tapi hanya begini-begini dia punya rumput. Bagaimana kalau ada ternak mau makan? Siapa yang kasih makan ternaknya? Siapa yang menyediakan rumputnya? Pasti Tuhan. Mustahil ya ada rumput di padang gurun dan banyak. Waktu itu mereka punya ternak satu keluarga aja punya ternak berapa? Pasti banyak. Kenapa banyak? Karena zaman dulu kalau berdosa harus bayar dengan korban penghapus dosa. Dosa. Aduh, kambingnya, dombanya dikasih. Dosa lagi, baru ngomong dasar gop. Aduh, bayar pakai kambing, bayar lagi pakai kambing. Terus kemudian ada ibu misalnya jambak-jambakan kan. Waktu itu kan sempat si Musa bilang, ini kok ribut aja. Akhirnya pilih 70 orang kan untuk membantu dia. Kenapa? Tiap hari ada yang bertengkar. Tiap hari ada yang ribut, bahkan ada yang bercerai suami istri datang ke Musa. Musa bilang, kalian ini ya, bayangkan. Jemaatnya 2 juta. Musanya 1 orang. Suami istri ini bertengkar kenapa? Misalnya, saya mau cerai kenapa? Suami saya sekarang gendut. Terus Musa bilang, urusan gendut aja datang ke sini. Yang satu, saya mau cerai kenapa? Saya nggak suka kenapa? Istri saya sekarang jelek. Loh, dulu waktu menikah, cakep. Sekarang jelek, kenapa? Kebanyakan apa? Punya anaknya sampai 20. Ya, zaman dulu kan anak petahun. Di sana nggak ada KB. Yang belakang cerai lagi. Saya mau cerai. Kenapa? Gundik saya lebih cantik. Minta jadi istri pertama. Nah loh. Pusing nggak jadi Musa? Jadi Musa aja pusing. Apalagi Tuhan. Aduh. Sudah di padang gurun. Urusan cerai. Urusan ini. Ini hidup kita. Ketika kita berada dalam kesusahan, di padang gurun, kita masih komplain sama Tuhan. Kita masih minta aneh-aneh sama Tuhan. Sudah dikasih tiang awan, ngomel. Kasih tiang api, ngomel. Udah ada nasi di atas meja masih ngomel. Kok lauknya nggak ada Tuhan? Makan aja nasi, siram air putih. Saya beritahu ya, saya dan mama saya punya kebiasaan yang sama. Termasuk papa saya. Kalau kami lagi rewel makan, susah makan, bukannya minta makanan yang enak. Cuma siram pakai air, nasi putih siram pakai air, anget. Itu kita makan. Termasuk Devina tuh. Kalau kami susah makan, bukannya cari sate, cari apa yang enak. Tidak. Jadi nasi putih siram air anget, geledek-geledek sudah tidur. Ini ada orang susah dikit, susah makan. Perlu yang enak-enak. Hidupku sudah susah. Yang susah itu adalah ketika Tuhan menjauh daripadamu. Ya, itu baru susah hidup kita. Selama Tuhan ada dalam hidup kita, itu tidak susah. Kemudian, kita baca dulu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekarang mengucap syukur tidak ketika
Katanya ini kemarin karena hujannya tidak teratur, para petani kan banyak yang gagal ininya ya. Petani di sini siapa petani? Pak Frans ya. Jadi beberapa orang termasuk hamba Tuhan yang tanam padi, terus jagung karena kerendam, akhirnya gagal. Gagal semua karena waktu itu katanya di Nganjuk hujan itu bisa 1 malam sampai banjir. Gagal semua. Pertanyaannya masih bisa bersyukur tidak? Ada yang bilang, Bu, ya apa bersyukur Bu? Itu kan katanya kalau nanam gaji orang ternyata. Jadi salah satu hamba Tuhan, ya, dia pernah mencoba nanam itu sawahnya itu loh, padinya sendiri. Setelah selesai masuk rumah tidak bisa lurus punggungnya, akhirnya dia menghabiskan uang beli apa yang panas-panas katanya. Mending bayar orang karena tidak terbiasa. Dia terbiasa bertani, tetapi untuk nanam itu seharian saya pikir nanam itu cuma gini-gini loh Pak. Ternyata tidak semudah itu ya Pak ya. Jadi ada triknya, saya tidak tahu sampai lurus gitu. Kalau saya tuh mungkin sudah gini-gini bentuknya. Nah, itu sudah bayar orang, beli bibitnya gagal. Siapa yang bisa bersyukur di sana? Beberapa kan bawang juga katanya gagal ya, karena kemarin ada kebanjiran itu. Jadi banyak orang berpikir bahwa kalau memang Tuhan baik, kenapa saya harus mengalami hal ini? Pertanyaan saja, kalau Tuhan baik, kenapa orang Israel harus mengalami padang gurun? Tuhan baik, kalau tidak mereka selamanya diperbudak di Mesir, tidak punya muka. Mereka selamanya akan jadi budak. Mereka selamanya tidak punya harga diri. Tetapi ketika Tuhan membawa kita keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, kita punya harga diri. Kenapa? Kita dimurnikan. Meskipun orang lain lebih kaya dari Anda, tapi Anda punya harga diri. Kenapa? Ada Kristus di dalam diri Anda. Aduh, rumahmu kecil sekali. Gak ada berkat Tuhan, siapa bilang? Tetapi sukacita yang daripada Allah memenuhi keluarga kita. Itu berkat Allah yang besar. Daripada rumah besar, berantem terus, lempar piring tiap hari. Saya pernah berkunjung di satu rumah, itu berantemnya bukan lempar-lempar, tapi seret-seret. Saya menyaksikan sendiri ya, bukan orang percaya sih. Jadi dia seret istrinya, rambutnya ditarik. Saya langsung keluar dari rumah itu. Ini ada kejadian apa? Saya tidak mau terlibat, saya pulang. Karena waktu itu saya hanya mengantarkan sesuatu. Itu diseret loh. Rumahnya gede. Sampai saya masuk saja itu saya bilang, pintu masuknya di mana ya ini? Karena memang banyak orang diberkati secara materi, tetapi tidak dengan sukacita Allah. Dan itu yang saya katakan anaknya mengalami, bukan mengalami, akhirnya karena melihat apa yang terjadi dalam keluarganya, itu yang di sekolah, dia melakukan huru hara. Jadi gini, kalau ada temennya naik mobil apa, kok miskin ya kamu, cara ngomongnya gitu. Ya itu dulu salah satu juga pernah ngomong saya, Miss, ini mobilmu yang murahan ya. Cara ngomongnya gitu, yang penting gelundung nak. Dia sebut merek, anak kecil loh, masih TKB, itu bisa ngerti merek mobil dan harganya. Saya percaya itu ajaran orang tuanya. Jadi ngomong, ini mobilnya orang miskin ya. Mana ada orang miskin punya mobil? Nah, dalam hati saya, tapi saya bilang, anak ini kok ya. Tapi itu karena memang bagaimana lingkungannya mengajar dia, begitu anak itu harus akhirnya hidup. Nah, kalau bicara padang gurun, itu bicara bagaimana kita dimurnikan, bagaimana kita bisa hidup dalam ucapan syukur. Jadi bukan soal melihat apa yang kita punya, tetapi ketika Tuhan ada di dalam kita, semua disediakan. Yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan. Ya, yang dibutuhkan. Nah, di dalam Tesalonika tadi mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal itu berarti termasuk yang buruk. Buruk. Padang gurun itu tadi. Harus mengucap syukur. Sakit, masih ucap syukur. Terima kasih Tuhan masih bisa jalan. Sembuhkan dalam nama Yesus. Hari ini tidak menghasilkan. Terima kasih Tuhan masih bisa bekerja meskipun belum menghasilkan, tapi saya percaya besok pasti menghasilkan. Jadi cara mengucap syukur itu seperti itu. Memperkatakan apa yang baik, memberkati diri sendiri. Jadi gini loh, lihat sesuatu, mungkin itu menurut pandangan kita buruk, tapi itu ada rencana Tuhan yang besar di dalamnya. Padang gurun itu kalau kita lihat kan buruk ya. Tetapi kok ketika masuk di padang gurun itu proses Tuhan membawa kita masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi ada seorang suami
Dia ini kebalik. Biasanya suami-suami yang suka main HP. Ini yang suka main HP itu istrinya. Nah, waktu istrinya taruh HP, terus istrinya lagi ke kamar mandi. Dia lihat HP istrinya pas tidak kekunci. Dia cari-cari karena istrinya di HP-an terus, nggak pernah turun HP. Dia nemu satu nama di dalam kontak nama itu, ada nama Biawak. Ya, Biawak. Biasanya katanya kalau udah kasih nama aneh-aneh pasti selingkuhannya. Dia iseng lah. Ini Biawak ini siapa? Dia telepon. Si Biawak tadi itu. Ternyata bener. Itu handphonenya dia sendiri. Jadi telepon bapaknya bunyi. Loh, ternyata dia Biawaknya. Nah, dia pada sudah curiga. Pasti ini selingkuhan. Nah, kenapa namanya dikasih Biawak? Tapi dia sudah berpikir buruk dulu bahwa Biawak itu pasti selingkuhan. Ternyata dia Biawaknya. Coba sekarang ketika Anda melihat yang buruk, Anda sudah curiga aja. Tuhan ini tidak baik. Tuhan ini begitu. Jangan salah menilai Tuhan. Tuhan tidak pernah membuat langkah catur yang salah. Mungkin langkah Tuhan kok tidak bisa ketebak. Tetapi selalu membawa kemenangan. Itu kita di dalam Tuhan. Jadi berpikir positif apa yang Tuhan lakukan di padang gurun hidup kita. Yang ketiga, padang gurun ini tidak enak, tetapi di sanalah terjadi proses pertumbuhan rohani. Jadi gini, kalau orang Israel pada saat itu, mereka baru melihat bahwa, oh ternyata di padang gurun ini kita nggak punya siapa-siapa. Dulu kan digaji, betul ya? Kalau jadi buruh digaji. Nah, gaji buruh itu sesuai berapa banyak bata yang mereka buat. Kan kalau Anda baca di dalam Alkitab, mereka dikasih jatah kan, satu hari harus selesai berapa. Terus kemudian harus dibakar. Awalnya disediakan rumput untuk membakar. Kemudian mereka sengaja dibuat susah untuk mencari rumput sendiri untuk membakar batu bata itu. Nah, setelah bekerja mereka digaji. Berarti kan bekerja susah payah digaji, bekerja susah payah digaji. Di padang gurun mereka kerja tidak? Tidak. Yang mereka lakukan hanya bersandar kepada Tuhan. Yang mereka lakukan hanya mau diuji, dimurnikan oleh Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Disitulah pertumbuhan rohani mereka ada. Termasuk ketika Tuhan katakan, besok itu kumpulkan mana secukupnya, pasti besoknya dikasih lagi, nggak usah nyimpan lama-lama. Yang nyimpan akhirnya gimana? Apa yang terjadi dengan mananya? Berulat. Karena Tuhan sudah bilang bahwa cukupkan dirimu, karena Tuhan pasti Jehovah Jireh, dia menyediakan. Nah, proses pertumbuhan rohani ini adalah dipersiapkan untuk hal yang besar. Apa hal yang besarnya? Kanaan. Hari ini Bapak Ibu saya beritahu, hidup Anda mungkin hari ini susah menurut pandangan dunia. Ini Anda akan masuk ke tanah Kanaan ketika Anda terus bersyukur kepada Tuhan. Usaha Anda, pekerjaan Anda, pertanian Anda, keluarga Anda, apapun itu masuk di dalam tanah Kanaan. Tidak salah kalau nama ini Kanaan. Susah memang. Lihat tempat ini. Apakah ini padang gurun? Ya. Orang bilang, kenapa nggak punya dana? Bukan nggak punya dana. Ini memang padang gurunnya. Tapi ketika masuk di dalam Kanaan yang sesungguhnya, itu benar-benar nanti orang akan melihat. Ternyata tidak perlu campur tangan manusia. Hanya perlu campur tangan Tuhan. Jadi dalam hidup kita hari ini, mau sehebat apa Anda bisa mengerjakan sesuatu tanpa campur tangan Tuhan, itu sia-sia. Jadi ketika bicara pertumbuhan rohani, dipersiapkan untuk hal yang besar. Hari ini Anda punya anak, percaya bahwa Tuhan persiapkan anak Anda untuk rencana yang besar. Meskipun hari ini ada susah bayar uang sekolahnya, itu persiapan Anda lagi berada di padang gurun. Tapi Kanaan itu tidak pernah bergeser tempatnya. Tetap di tempat yang sama. Demikian berkat Tuhan dalam hidup kita tetap di tempat yang sama. Tidak pernah bergeser. Jadi janji Tuhan untuk tanah perjanjian tetap ada, tidak bergeser, tidak dipindah alihkan. Ini yang Tuhan janjikan. Jadi dipersiapkan untuk hal yang besar. Kedua, di sana ada perenungan yang dalam atau deep reflection. Perenungan yang dalam itu gini. Waktu berada di padang gurun, udah siap-siap dimasuk tanah Kanaan. Kira-kira, saya bertanya. Karena ini yang poin yang terakhir.
Ketika Anda sudah dijanjikan sesuatu yang besar, dalam pemikiran Anda apa? Kalau misalnya Tuhan janjikan, besok kamu akan saya berikan 300 juta. Weh, dalam pikiran Anda apa? Beli motor, motor, ngecat rumah, pasang pagar biar tetangga lihat rumahku wapi. Oh, motorku mesti yang gede itu, yang semok itu. Dalam pikiran Anda kan sudah begitu toh. Baru 300 juta. Itu pikiran manusia. Jadi perenungan yang dalam itu pikirkan. Ketika bangsa Israel berada di padang gurun, kata Tuhan, selangkah lagi masuk tanah Kanaan, ketika dipimpin oleh Yosua, penuh madu dan susu. Ada yang mikir, nanti aku jualan madu jadi orang kaya. Wes, apalagi ini aku jadi tukang susu, tak buat yogurt, tak buat keju. Wih, pikirannya sudah kemana-mana. Perenungan yang dalam bukan seperti itu. Perenungan yang dalam itu seperti ini. Ketika sudah masuk tanah Kanaan Tuhan, pertama aku mau memberikan korban syukur. Itu yang penting. Kedua, aku mau melayani Tuhan. Itu yang penting. Kok sudah mikir 300 juta motor dulu, cat rumah dulu, sepatuku yang welek itu tak ganti. Aduh, pokoknya sepatunya belum buka, mulutnya pakai aja. Saya beritahu, saya pakai sepatu, Anda tidak sadar kalau sepatu saya sebenarnya belakangnya sudah lepas-lepas. Tapi saya pakai saja. Setelah itu saya sampai ke Surabaya, apa saya beli yang baru? Tidak, saya jahit. Masih bisa pakai kok. Ada orang gengsi kalau sudah sepatunya kepet-kepet beli baru. Maaf, saya beritahu, saya bukan tipe yang seperti itu. Saya jahit. Pak, jahit sepatu berapa? Berapa deh? 10.000 ya? 10.000 masih bisa pakai. Ini saya pakai lagi. Padahal waktu datang ke sini Anda tidak tahu itu belakangnya udah gini tuh. Aduh, ini kalau lepas gimana ini? Saya jahit. Jangan gengsi. Mau ada orang yang, Bu, sepatunya dijahit ya, urusanmu. Jadi jangan gengsi. Nah, bicara masuk ke padang gurun, apa masuk ke tanah Kanaan, apa perenungan kita yang paling dalam? Jangan mikir dulu apa yang duniawi pikirkan. Tapi pikirkan apa yang menjadi tugas kita di hadapan Tuhan. Jadi ketika masuk tanah Kanaan, ini Kanaannya ya. Gereja ini Kanaan. Pertama, ucapkan syukur, berikan korban syukur kepada Tuhan. Kedua, layani Tuhan. Kalau orang Israel pada saat itu membangun altar persembahan. Untuk korban syukur, altar di sekarang ini apa? Di dalam rumah. Ada doa nggak dalam rumah itu? Apakah keluarga, misalnya gini, masih bersandar kepada Tuhan tidak? Yang tidak pernah doa malam siapa? Ada yang doa malam, biasanya doa malam, doanya apa? Doa supaya dijauhkan dari mimpi buruk. Terus, ya itu aja Bu. Enggak doa-doa yang lain. Tolong ya kalau doa bersyukur dulu, jangan karena ketakutan. Ya, ada orang berdoa karena ketakutan. Jadi, ini yang namanya perenungan yang dalam. Renungkan sesuatu yang akan kita lakukan buat Tuhan, bukan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Karena Kanaan sudah Tuhan berikan. Sekarang apa yang kita berikan buat Tuhan, itu yang penting. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Dalam pengenalan akan Tuhan berarti setelah masuk dalam Kanaan, terus dekat kepada Tuhan. Jangan lupa setelah sudah diberkati pekerjaannya, kok sibuk aja lupa sama Tuhan. Setelah sudah sibuk dengan pekerjaannya, lupa sama Tuhan. Jadi sama seperti ini. Apa hal yang semakin dipotong, dia semakin tinggi. Kalau kacang panjang dipotong pendek-pendek, kenapa namanya tetap kacang panjang? Kok tidak kacang pendek? Kenapa nggak ganti nama? Namanya tetap kacang panjang. Nah, kalau dipotong dia semakin tinggi apa? Ini tipe orang yang takut akan Tuhan gini. Semakin hidupnya ditekan oleh dunia ini, tapi ia semakin ditinggikan Tuhan. Apa itu? Celana semakin dipotong semakin tinggi, semakin tinggi. Nah, kita juga semakin dunia menekan Anda, kita semakin ditinggikan oleh Tuhan. Karena perenungan kita dalam kita tidak mau hidup seperti dunia ini. Jadi, istilahnya gini, apapun yang berusaha dunia buang ke kita, sampah ke kita,
Tuhan akan terus meninggikan kita. Kecuali ada pertanyaan. Saya mau bertanya dulu. Kalau uang 100.000 dibuang jadi apa? Kalau uang 100.000 dibuang jadi rebutan. Siapa dapat duluan. Jadi kalau misalnya ada berkat Allah, ayo rebutan. Jangan nunggu-nunggu, ayo ambil. Apa berkat Tuhan hari ini? Berkat Tuhan hari ini adalah kita masih bisa bangun pagi-pagi bersyukur kepada Tuhan. Sambut berkat hari itu. Jadi bangun pagi jangan, sudah pagi. Loh, kalau nggak bangun ya apa? Jadi harus bersyukur. Nah, 3 hal ini kita bisa belajar padang gurun tadi. Padang gurun yang pertama adalah tempat pengujian. Kita diuji di padang gurun. Yang kedua adalah tempat pemurnian. Yang ketiga adalah tempat perenungan yang dalam. 3 hal ini adalah masa-masa di mana kita berada di padang gurun yang akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Yang yakin Kanaan Anda sangat dekat hari ini siapa? Tidak ada. Ampun Tuhan Yesus. Masih jauh sekali Kanaannya. Berarti masih 40 tahun ya. Saya tanya sekali lagi. Yang Kanaannya sudah dekat, angkat tangan. Saya berharap kita semua bisa memahami bahwa padang gurun ini bukan hal yang harus kita komplain kepada Tuhan. Tapi bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah keluar dari tanah Mesir, kita akan masuk ke dalam tanah Kanaan. Mari kita berdoa.